Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Bapak-bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita dari kitab Al-Qa'idul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Kita sudah selesai dua pembahasan kaedah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya ingatkan dan akan terus berulang-ulang saya ingatkan, berupayalah untuk memahami ini, berupaya untuk menghafalkannya juga. Kaedah demi kaedah yang telah kita pelajari tersebut. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kaidah yang pertama apa? Asmaullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya teramat sangat indah. Apa makna husna? Balighatun fil husni ghayatahu, sampai pada titik puncak keindahan. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, silakan. Kaidah yang kedua, Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai nama dan juga sebagai sifat. Sudah kita jelaskan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Silakan buka bukunya. Bahasa Arabnya halaman 13. Yang syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu halaman 42. Yang dalam kitab terjemahannya halaman 39. Silakan dibaca dulu. Coba dikeraskan saja, friend. Ada terjemahannya. Coba keraskan. Jika nama-nama Allah terkadang disebutkan dengan kata kerja positif, terkadang dengan kata kerja intransitif. Lanjut. Nama-nama Allah jika disebutkan dengan kata kerja transitif, maka mengandung tiga hal. Pertama, penetapan nama itu sendiri untuk Allah Azza wa Jalla. Kedua, penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut untuk Allah. Ketiga, penetapan hukum dan konsekuensinya. Lanjut. Oleh karena itu, para ulama menetapkan hukum yang langsung dan bertobat dengan berdalil firman Allah Ta'ala Al-Maidah ayat 34, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kami dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut. Karena kedua nama Allah yang ada dalam ayat di atas, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim, menunjukkan Allah telah mengampuni dosa mereka dan merahmati mereka dengan mengumpulkan hukum atas mereka. Lanjut. Contohnya, nama As-Sami' mengandung tiga hal, yaitu pertama, penetapan As-Sami' sebagai nama Allah Ta'ala. Yang kedua, penetapan sifat mendengar sebagai sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga, penetapan hukum dan konsekuensinya, yaitu Allah mendengar hal yang tersembunyi dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama, dan Allah mendengar pembicaraan kami berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian, jika nama-nama Allah disebutkan dengan kata kerja intransitif, maka mengandung dua hal, yaitu pertama, penetapan nama tersebut sebagai nama Allah. Yang kedua, penetapan sifat yang terkandung dalam nama tersebut sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Contohnya, sifat Al-Hayyu. Nama ini mengandung pertama penetapan Al-Hayyu sebagai nama Allah, dan yang kedua penetapan sifat kehidupan sebagai sifat Allah Ta'ala. Baik, kita baca
Kaidah yang ketiga ini, al-qaidatus tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Asma'ullah ta'ala in dallat ala wasfin muta'addid tadammanat thalathata umur. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala jika mengandung sifat muta'addi, maka dia terkandung 3 perkara. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala jika disebutkan di atas sifat muta'addi, maka dia mengandung 3 perkara. Apa itu sifat muta'addi? Bagi yang belajar nahwu saraf ya, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ini mudah. Kalau fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bihnya, hanya fi'il dan fa'il. Apa contohnya? Ja'a Zaidun, telah datang si Zaidun. Tak perlu dia objeknya, hanya butuh kepada fa'il, pelakunya. Qama Zaidun, telah berdiri Zaidun. Dia tidak membutuhkan objek, hanya membutuhkan apa? Subjek. Dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu fi'il lazim. Tapi kalau fi'il muta'addi, daraba Zaidun, telah memukul si Zaid. Siapa yang dipukulnya? Berarti dia membutuhkan maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Objek. Amran, dia telah si Zaid telah memukul si Amr. Maka maf'ul bihnya, objeknya adalah Amr. Tayyib. Sekarang muta'addi di sini maknanya juga membutuhkan objek. Ini bukan pembahasan fi'il, tapi makna muta'addi di sini ada pelakunya dan ada siapa yang dilakukan itu. Sasarannya siapa? Korbannya siapa? Barakallahu fiikum. Baik, ikhwati fillah. Jadi inilah maksud dengan ta'addid. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang membutuhkan objek, korbannya ya, atau apa istilah lainnya? Dia Allah Ta'ala tidak butuh, tapi pekerjaan itu, sifat itu ada objeknya. Apa contohnya? Apa contohnya? Sami', maha mendengar. Allah maha mendengar. Tentu Allah memiliki pendengaran. Yang didengarnya siapa? Yang didengarnya apa? Ini yang dimaksud dengan muta'addid di sini. Muta'addi di sini. Objeknya. Bukan berarti Allah butuh hambanya, tidak. Tapi sifatnya itu tentu ada takluknya, korbannya. Korban namanya itu. Ada objeknya. Baik. Tapi kalau nama azim, maha agung, apa lagi? Al-hayyu, maha hidup. Itu butuh tidak kepada objek? Tidak kan? Berarti ini jelas ya, bahwa nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang butuh kepada objek dan ada yang tidak butuh kepada objek. Apa contoh yang butuh kepada objek? Basir, maha melihat. Yang dilihatnya siapa? Si fulan, si allan. Dan ada yang tidak butuh kepada objek. Contohnya apa? Al-hayyu, zat yang maha hidup, zat yang maha agung. Itu contohnya. Tapi kalau
As-Sami' Maha mendengar. Yang didengarnya siapa? Berarti ada bukan butuh maksudnya. Sifat itu. Karena nanti kalau disebut butuh terbayang pula Allah butuh, tidak. Tapi sifat itu memang ada objeknya. Sifat itu memang ada objeknya. Sekarang yang dibahas di dalam kaidah yang ketiga ini adalah nama-nama Allah yang mengandung objek. Maka jika nama Allah yang disebutkan dengan sifat ada objeknya ini, maka terkandunglah 3 perkara di dalamnya. Ada 3 perkara di dalamnya. Kalau di sini terjemahkan kata kerja transitif, terkadang dengan kata kerja intransitif. Mendengar terjemahnya dah pusing kepala kita. Entah apa-apa, transitif, intransitif. Jadi kadang-kadang kita lebih pusing mendengarkan bahasa Indonesia ini ketimbang bahasa lain. Itu kadang pusing kita. Lebih mengerti kita bahasa asing itu kadang dengan bahasa yang dipakai di negeri kita ini kadang. Tapi ini ada catatan kaki. Transitif ialah kata kerja yang membutuhkan objek penderita. Baru kita paham. Kata kerja intransitif ialah kata kerja yang tidak membutuhkan objek penderita. Ada paham ya? Antum tahunya transitif dan intransitif ini baru kali ini atau kapan? Baru kali ini ya? Sama kita tuh. Jadi sama kita tuh. Itulah miskinnya kita bahasa Indonesia. Kalau antum ya, kalau saya wajar, saya orang Ludai, luar daerah Indonesia, tapi masih di Kampar Kiri. Itu dia. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi saya ini anak kampung, wajar kalau tak pandai bahasa Indonesia seperti ini. Untung dikasih catatan kaki. Itu pula pentingnya catatan kaki. Baik. Penggalan ini sudah paham ya. Berarti yang sedang dibahas di dalam pembahasan kaidah yang ketiga ini adalah sifat yang transitif tadi namanya. Muta'addi. Yang butuh apa? Yang ada membutuhkan objek penderita atau sasarannya. Kalau dipahami disebut dengan sasaran, paham enggak? Paham ya? Objek penderita. Kayaknya kalau penderita apa gitu ya. Jadi sasarannya. Tadammanat thalathata umur. Ia terkandung 3 perkara. Apa saja yang 3 itu? Ahaduha, yang pertama, subutu dzalikal ismu lillah. Menetapkan nama itu, subutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla, menetapkan nama itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jelas tuh. Nama itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, ats-tsani subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat yang terkandung tadammanaha lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat yang terkandung oleh nama itu atau dalam nama tersebut milik Allah azza wa jalla. Yang pertama nama, yang kedua sifat. Jelas. Ats-tsalitsu, yang ketiga, subutu hukmiha wa muqtadaha, menetapkan hukum dan muqtadaha. Apa muqtadaha? Konsekuensinya. Baiklah. Coba kita lanjutkan. Ini kaidah ini insyaallah saya selesaikan malam ini. Sebentarnya ini. Walihada, karena itulah istadalla ahlul ilmi, para ahli ilmu berdalil. Ahli ilmu itu siapa? Ungkapan lain untuk para ulama. Ala sukutil haddi an qutta'it tariqi. Ala sukutil haddi, gugurnya, menetapkan gugurnya hukuman an qutta'it tariqa, dari para perampok.
orang-orang yang merampok di jalan. Apa nama bahasa Indonesia lainnya tuh? Hah? Iya, ya perampok di jalan. Perompak. Perompak itu bahasa Indonesia juga? Penyamun lah. Penyamun. Bitaubati. Ya, dengan sebab taubatnya. Sebagaimana biqauli ta'ala, mereka berdalil biqauli ta'ala dengan sebabkan adalah dalil firman Allah Ta'ala, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali orang-orang yang mereka telah bertaubat min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kamu dapat menguasai atau takdiru di sini menangkap mereka. Jadi nyo pernah merampok uang, bertobatnya sebelum tapi ditangkap, itu dimaafkan, tidak jadi diterapkan hukum qisas. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ini yang jadi titik pembahasannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau di Indonesia kan tidak kita terapkan hukum ini. Jangan kita tangkap-tangkap sendiri lalu kita potong pula kaki tangannya, jangan. Sedangkan diterapkan hukum Islam lalu dia bertaubat sebelum taqdiru alaihim an taqdiru alaihim, tertangkap mereka, itu diampunkan. Lianna muqtada hadainil ismaini, karena sesungguhnya konsekuensi dari dua nama ini, Ghafurur Rahim, Ghafur dan Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu an yakunallahu ta'ala, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu qad ghafara lahum dzunubahum, sungguh telah mengampuni lahum bagi mereka dzunubahum, dosa-dosa mereka, wa rahimahum, dan mengasihi mereka, menyayangi mereka, bi isqatil haddi anhum, dengan menggugurkan hukum had dari mereka. Jadi dengan menggugurkan hukuman atas mereka. Berarti Allah mengampunkan. Baik. Misalu dzalik, contoh yang demikian. As-sami'u sami' yatadammanu itsbat as-sami'i, menetapkan sami' isman lillahi ta'ala sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Wa itsbatu sam'i, beda ya, isbata yang di atas, isbat yang di atas isbata, jadi maf'ul dia. Kalau isbatu di sini tidak lagi, jadi mubtada dia. Wa itsbatu sam'i sifatul lahu, dan menetapkan sama' mendengar sifatul lahu menjadi sifat bagi Allah Ta'ala. Wa itsbatu hukmi dzalik, dan menetapkan hukum yang demikian itu. Wa muqtadahu, dan konsekuensinya. Wa huwa annahu, yaitu sesungguhnya Allah Ta'ala yasma'u sirra wan najwa, mendengarkan ucapan-ucapan yang rahasia dan bisik-bisik. Sirra itu apa? Tersembunyi. An-najwa, bisik-bisik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar tahawurakuma, pembicaraan kamu berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, saya baca dulu. Wa in dallat ala wasfi ghairi muta'addid, dan jika
Sifat itu disebutkan di atas sifat ala wasfi ghairi muta'addin, sifat yang bukan muta'addi, yang bukan butuh objek. Tadammanat amrain, maka dia mengandung dua perkara. Apa saja itu? Ahaduhuma, yang pertama, thubutu dzalikal ismi lillahi azza wa jalla, menetapkan nama itu, menetapkan sifat itu sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-thani, yang kedua, thubutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat yang dikandung oleh Allah, yang oleh sifat itu menjadi milik bagi Allah azza wa jalla. Berarti kalau yang tidak muta'addi, yang tidak butuh objek, maka hanya ada dua kandungan di dalamnya. Misalu dzalik, contoh yang demikian. Al-Hayyu, contohnya Al-Hayyu, zat Allah yang maha hidup. Yatadammanu itsbatal hayyi, menetapkan nama Al-Hayy, isman lillahi, nama bagi Allah azza wa jalla, wa itsbatal hayati sifatun lahu, dan menetapkan hayat, hidup menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang penting kita ingat, ya, bahwa nama-nama Allah itu betul-betul sifatnya tauqifi. Apa itu tauqifi? Sifat Allah Ta'ala itu tidak boleh kita buat sendiri-sendiri saja. Tak bisa. Ya. Seperti orang-orang jahiliyah itu menetapkan nama bagi Allah, ya. Nama-nama patung mereka itu sebenarnya plesetan dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Latta dan Uzza. Uzza itu berasal dari Aziz, ya, sifat maha perkasa. Tapi mereka plesetkan. Manat juga berasal dari Manan, juga sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala yang mereka plesetkan. Sebab bagi mereka Allah Ta'ala itu, ya, laki-laki dan perempuan, punya anak laki-laki dan perempuan. Demikian pun orang-orang Nasara menetapkan Allah memiliki anak. Ada tuan bapa, ada tuan ibu, ada tuan anak. Jadi menetapkan sifat bapa bagi Allah itu tidak boleh. Sebab menetapkan sifat atau nama Allah itu hanya Allah yang tahu, Allah yang berhak. Apa sebab? Sebab teramat sangat indah nama Allah itu. Nama Allah itu teramat sangat indah, tidak bisa kita mengetahui keindahannya. Teramat sangat sempurna, sehingga Allah lah yang mengetahui kesempurnaannya, keindahan namanya. Maka Allah pula yang berhak satu-satunya menetapkan nama baginya dan menetapkan sifatnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini yang penting kita ingat, sehingga tercelalah orang-orang yang membuat nama-nama baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menetapkan nama-nama hanya dengan nama-nama mereka saja. Ya. Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna. Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang indah itu. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi, yang menyimpangkan nama-nama Allah. Jadi ada orang-orang yang membuat nama-nama Allah yang lain, baik dengan menyebut nama yang lain atau membuat makna nama yang lain. Sayujzauna ma kanu ya'malun,
akan dibalaslah mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan itu. Allah murka. Jadi tinggalkan. Maka menetapkan nama Allah itu mesti ada dalil. Artinya Allah sendiri yang menetapkan nama itu. Menetapkan sifat bagi Allah, Allah sendiri yang menetapkan sifat itu. Ini hal yang mesti kita ingat dalam pikiran kita. Maka di dalam kaidah yang ketiga ini, nama-nama Allah Ta'ala itu, para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kaidah yang ketiga ini menjelaskan kepada kita, ternyata ada sifat yang sifat tersebut menunjukkan ada objek, dan ada sifat yang menunjukkan tidak ada objeknya. Jika sifat itu menunjukkan ada objek, maka dia terkandung 3 perkara, mengandung nama bagi Allah. Saya sudah menyebutkan contohnya, As-Sami', Maha mendengar. Berarti menetapkan nama bagi Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua dan Allah Maha mendengar. Jadi Sami', berarti kan sifat yang ada objeknya. Siapa yang didengarnya? Maka menetapkan nama bagi Allah. Nama sifat yang disebutkan ini bagi Allah. Dah jelas ya? Berarti Sami' milik Allah. Berarti kita harus menetapkan bahwa Sami' adalah nama Allah. Itu kandungan yang pertama. Bisa dipahami? Yang kedua, subutus sifati, menetapkan sifat Sami' di dalam nama Allah Maha mendengar. Apa sifat Allah? Berarti Allah memiliki pendengaran. Wallahu yasma'u, Allah mendengar. Mendengar itu sifat atau apa itu? Betul, sifat. Jadi wallahu yasma'u, Allah mendengar. Berarti di sini ada sifat Allah. Ini kandungan yang kedua, menetapkan nama yang dikandung oleh sifat tersebut. Dan yang ketiga, konsekuensinya, hukum dan konsekuensinya. Apa hukum di sini? Apa konsekuensi di sini? Apa konsekuensinya? Allah mendengarnya. Allah mendengar pembicaraannya. Kan jelas. Jadi menetapkan nama bagi Allah Sami' berarti. Kemudian menetapkan sifatnya pendengaran. Konsekuensi dari pendengaran itu dan nama Allah Sami' itu apa? Allah mendengarkan semuanya. Sehingga di contoh sebelumnya apa kata Allah? Bukan contoh sebelumnya, penjelasan ayat ini. Wa huwa annahu yasma'u sirra wan najwa. Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan rahasia dan yang tersembunyi dan yang berbisik-bisik. Itulah yang dimaksud dengan subutu hukmiha wa muqtadaha, mendengar hukum dan konsekuensinya. Apa contoh lain? Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak sekali di akhir-akhir itu diakhiri dengan apa contohnya? Innahu was-sami'ul basir. Ya. Apa lagi? Apa contoh yang lain lagi? Wallahu basirun bil ibad. Allah, nih contoh. Allah Subhanahu wa taala wallahu basirun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala basir. Apa makna basir? Melihat. Berarti basir kita tetapkan dulu nama bagi Allah. Makanya saya ketika menyebut nama ayah saya, kan nama ayah saya Basir. Itu saya buat itu dengan Y, S-Y, Bashir. Apa arti Bashir? Pemberi kabar gembira. Itu dia. Makanya kami kalau udah cerita, ada masalah sedikit cerita sama ayah, jadi gembira aja kami. Jadi
Saya tidak menyebutnya basir karena ini nama Allah. Ya. Tapi Bashir. Bashir wa nadhira, kan itu pemberi kabar gembira dan kabar bertakwa. Jadi Bashir itu pemberi kabar gembira. Jadi kalau basir itu artinya maha melihat. Sekarang coba dulu kita terapkan kaidah ini di dalam nama Allah Basir. Apa saja yang ditetapkan itu? Wallahu basirun bil ibad. Betul itu ayatnya? Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha mendengar hamba-hambanya, Maha melihat hamba-hambanya. Ada berapa hal yang harus kita tetapkan di sini? Satu, nama Allah Basir. Sudah jelas ya? Yang kedua, sifat apa yang ada? Apa bahasa Arabnya? Basar. Sifat basar. Allah memiliki penglihatan. Ada dua. Berarti kan kaidah yang kedua sudah. Yang ketiga, apa itu? Hukum dan konsekuensinya. Penglihatan Allah terhadap hamba-hambanya. Tiga ini. Barakallahu fikum. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Allah dan tahu kaidah-kaidah ini, itu akan memberikan rasa tadabbur yang lebih dalam. Wallahu basirun bil ibad. Ini betul ayat ini. Di surat apa? Ali Imran ayat 31. Jazakallahu khairan. Wallahu basirun bil ibad. Baik. Jadi ketika coba baca ayat sebelumnya itu. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah di akhir ayat itu memberikan pengaruh kepada kita. Coba antum bayangkan. Ayat-ayat itu banyak mengandung sifat mutaaddi. Sifat mutaaddi itu apa? Sifat yang ada objeknya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Objeknya siapa nih sekarang? Wallahu basirun bil ibad. Allah mendengar hamba-hambanya. Yang membaca itu kita. Berarti Allah memiliki penglihatan. Ternyata ya kita. Sehingga memberikan pengaruh. Objeknya kita. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, itu sifat yang mutaaddi. Adapun sifat lazim, cuma hanya dua saja. Apa yang dua itu? Mengandung nama Allah. Seperti apa contohnya? Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Tapi memang ada juga sifat yang memang dia satu sisi ada objek, di sisi lain tidak ada objek. Contoh sifat Qadir. Qadir itu maha kuasa. Ya. Kalau dipandang sebagai adanya objek yang dikuasainya siapa? Ya kita. Berarti Qadir nama Allah, Qudrah sifat Allah, kekuasaan. Yang menjadi objeknya apa? Kita yang dikuasainya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala makhluknya. Tapi Qadir juga bisa. Allah Maha kuasa. Jadi juga bisa sifat lazim. Ya. Jadi pokoknya Allah kuasa. Itu. Barakallahu fiikum. Tapi yang disebutkan para ulama contohnya secara jelas adalah contoh Al-Hayyu, maha hidup, atau Al-Azim, maha agung. Maha agung itu sifat yang disebut dengan sifat tidak mutaaddi, wasfi ghairi mutaaddin. Sifat yang tidak mutaaddi, sifat yang tidak apa namanya? Sifat yang intransitif. Sifat yang intransitif. Maka hanya dua saja. Subutu dzalikal ismi lillah, menetapkan nama milik Allah. Yang kedua adalah menetapkan nama yang dikandung oleh sifat tersebut. Contohnya Al-Hayyu. Barakallahu fiikum. Wallahu taala alam bissawab. Selesai kaidah yang ketiga ini. Udah tiga nih.
Kalau satu sekali pertemuan cepat selesainya nih. Cuman inilah yang terpendek ya kaedahnya. Baiklah. Nanti banyak lagi. Yang saya sebut tauqifiyah itu ada nanti. Ya. Ada nanti penjabarannya di kaedah yang kelima dia nanti itu. Insyaallah taala. Ada pertanyaan terkait tentang ini? Terkait tentang ini saja? Tidak ada. Baik, kita murajaah saja. Kaidah yang pertama. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya husna. Husna. Apa makna husna? Pakai bahasa Arab. Kalau belum dapat saya talkinkan. Balighatun fil husni ghayatahu. Coba, balighatun fil husni ghayatah atau ghayatahu, sampai pada puncak keindahannya. Ya. Itu makna kata husna. Makanya kita terjemahkan dengan teramat sangat indah. Nah, itu kaidah yang pertama. Apa bunyi kaidahnya? Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Ada hal yang mesti digarisbawahi di dalam kaidah yang pertama itu. Kalau bergabung dua nama Allah dalam satu tempat, itu memberikan faedah apa? Apa faedahnya? Fayahsulu bi jam'il ismi ilal akhari kamalun fawqa kamalin. Menghasilkan apa? Memberikan faedah dengan sebab penggabungan itu kamalun, kesempurnaan, ala kamalin, di atas kesempurnaan. Apa contohnya kemarin? Al-Azizul Hakim, Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi Allah Maha perkasa, teramat sangat indah itu. Datang lagi Maha bijaksana. Al-Hakim itu Maha menetapkan hukum. Barakallahu fikum. Itu keduanya memberikan faedah apa? Faedah keindahan, kamalun fawqa kamal. Keindahan di atas keindahan. Banyak orang yang perkasa tapi tidak Maha Pemaaf. Allah Maha perkasa dan juga Maha Pemaaf. Banyak orang Maha Pemaaf tapi tidak Maha perkasa, tidak perkasa. Dia pemaaf, tapi dia pemaaf sebab dia tak juga kuat melawan. Tak akan tolong dia dah. Maka ternyata sifatnya itu sifat yang mengandung cacat, sebab ada kekurangannya yang lain, maksudnya begitu. Nah, makanya kalau sifat Allah kamalun fawqa kamal jika digabungkan, bisa paham ya? Jangan duduk seperti ini. Syekh Al-Utsaimin melarangnya. Ya. Barakallahu fiik. Saya sengaja tegur biar yang jangan dibiasakan. Ya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Asma'ullahi ta'ala itu nama-nama Allah Ta'ala. A'lamun, apa artinya? Sebagai nama. Wa awsaf, sebagai sifat. Jelas ini ya? Sebagai nama dan sifat. Dan nama Allah itu lebih banyak lagi. Nama Allah Ta'ala itu jauh lebih banyak dari 99 nama. Memang ada hadis, inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama. Tapi nama Allah jauh lebih banyak dari itu. Itu yang disebutkan dalam satu hadis saja.
Barakallahu fikum. Nanti kita bahas ini dalam kaidah yang kelima, insyaallah. Ini baru ketiga. Dah. Kemudian kaidah yang ketiga, asmaullahi ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala, in dallat ala wasfin, jika disebutkan dengan bentuk sifat muta'addin, sifat yang membutuhkan objek, sifat yang ada objek, sifat yang ada objek, tadammanat thalathata umur, mengandung 3 perkara. Yang pertama, subutu dzalikal ism lillahi azza wa jalla, menetapkan nama itu menjadi milik Allah Ta'ala, menjadi nama Allah. Seperti apa? Sami'. Atau salah satu nama Allah apa? Apa satu nama Allah lagi? Ghafur tadi, Maha Pengampun. Jadi Allah Ta'ala namanya Ghafur. Kemudian menetapkan sifat yang dikandung oleh nama itu. Berarti Allah memiliki ampunan. Dan yang ketiga, thubuta hukmiha wa muqtadaha, menetapkan hukumnya dan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Berarti mengampuni hambanya yang bertaubat. Nah, mengampuni hambanya yang bertaubat. 3 hal ini untuk sifat yang mengandung objek. Kalau sifat yang tidak mengandung objek, ala wasfi ghairi muta'addin, sifat yang tidak mengandung objek, tadammanat amrain, hanya 2 perkara saja. Yang pertama menetapkan sebagai nama Allah, yang kedua menetapkan sifat Allah. Seperti apa contohnya? Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Ya. Demikian pula contoh sifat yang lain, Al-Azim, maha perkasa. Mesti kita yakini dalam hati kita Allah memiliki nama Al-Azim dan Allah memiliki sifat azamah, keagungan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Cukup sekian dan cukup satu saja pada pertemuan ini kita bahas kaidah yang keempat, cukup panjang. Kalau kita baca lafaz dari kitab ini, tapi kalau kita jelaskan ya sebentar juga. Jadi saya mau baca saja biar lebih banyak faedah insyaallah taala. Dan di akhir dari kajian kitab nanti kita buat daurah ringkasnya. Insyaallah 3 kali pertemuan selesai. Ya, dengan durasi 1 jam lebih sedikit lah. 3 kali pertemuan selesai insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab.